Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Zahira, NIM 222022088. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dosen pembimbing Bapak Hasanal Mulkan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila, tepatnya pada bab 3 yang bertemakan Pancasila dalam Sejarah. Sebelum saya menjelaskan apa itu Pancasila dalam sejarah, di sini saya akan menyebutkan 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia, yang kedua yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia, dan yang ketiga sejarah proses perumusan Pancasila. Pancasila dalam kajian sejarah, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad 4 sampai pada zaman merebut kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai Pancasila telah ada pada tertanam dalam diri kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia merdeka, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktik kehidupan bangsa. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Adapun proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia, juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Proses pembentukan negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad 4 dan 5, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang. Kemudian, kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah era prakemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia untuk membahas lebih lanjut sebelum Kabinet BPUPKI berakhir. Disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah menyerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah panitia kecil, Soekarno pun membentuk panitia 9. Setelah terbentuknya Panitia 9 untuk melanjutkan sidang BPUPKI pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan keanggotaan sejumlah 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangatlah penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Badan inilah yang menyempurnakan dan melegitimasi berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu Pancasila di era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak sekali perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu Pancasila di era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menerapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi terpimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret, lalu Super Semar tersebut dianggap sebagai awal dari masa Orde Baru. Yang keempat yaitu Pancasila di era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang, di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga diiringi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu Pancasila di era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun 3 tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama tahap 1945 sampai dengan 1968 sebagai tahap politis, yang kedua yaitu tahap 1969 sampai dengan 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, yang ketiga yaitu tahap 1995 sampai dengan 2020 sebagai repositioning Pancasila. Selanjutnya yaitu sejarah proses perumusan Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata dan mengandung 2 arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sandi, alas, atau dasar. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Sidang BPUPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada tahun 1975, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Basis Pancasila adalah ketentuan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu.
Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, maka muncul pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia? Apa kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Di sini saya sudah menyiapkan jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Bangsa adalah sebagai dasar negara. Fungsinya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam kata maupun penulisan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.